Oke ya, kita lanjut lagi. Kita sudah bahas bagian pengantar, pada bagian pengantar di mana kita di situ dihadapkan ya pada satu problematik mendasar bahwa budaya yang menjadi hambatan terbesar untuk mengaktualkan potensi-potensi spiritual kita. Di bagian pendahuluan ini juga kita melihat ya ada semacam kegelisahan ya, kegelisahan dari Joe Dispenza. Katanya, saya menyadari bahwa menulis buku ini adalah sebuah resiko bagi saya dan reputasi saya. Artinya ada kecemasan ya. Ini saya kira hal yang paling umum ya. Ketika kita akan melampaui sebuah budaya, di situ kita ada kecemasan. Ada orang-orang tertentu di dunia, termasuk beberapa di komunitas ilmiah, yang mungkin menyebut karya saya ini sebagai pseudoscience. Terutama setelah Becoming Supernatural terbit. Saya dulu telah mencemaskan opini para kritikus itu. Di awal karir, saya selalu menulis dengan dihantui oleh orang-orang skeptis. Berusaha sebisa mungkin untuk memastikan mereka setuju dengan karya saya. Kasihan juga ya. Jadi, ya inilah budaya ini ya. Pada level tertentu, kita pernah merasakan hal yang semacam itu. Pada level tertentu, saya pikir penting untuk diterima oleh komunitas itu, ya, oleh budaya itu. Tetapi pada suatu hari, ketika saya berdiri di depan audiens di London, dan seorang perempuan yang memegang mikrofon menceritakan kisahnya tentang bagaimana dia mengatasi penyakitnya, bagaimana dia menyembuhkan dirinya melalui praktek yang saya tulis di buku lain. Jadi justru yang justru orang lain dulu yang memberi semacam approve kepada karya Joe ini. Setelah itu kemudian dia mengalami epifani, momen pencerahan. Jadi orang sekaliber Joe Dispenza saja itu masih cemas gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa cemas saat membaca buku ini, kok nggak cocok dengan obrolan sehari-hari di rumah, kok nggak cocok dengan obrolan di komunitasnya, saya kira terimalah ya kecemasan itu lalu lampaui. Kecemasan itu kan bisa menunjukkan bahwa kita baru di wilayah tertentu atau kita salah. Menjadi sangat jelas bahwa orang-orang skeptis dan ilmuwan rigid, ya, rigid itu kaku, yang memegang keyakinan tentang apa yang mungkin tak akan menyukai saya atau menyukai karya saya, atau apapun yang saya lakukan. Setelah menyadari itu, saya tahu bahwa saya telah banyak menyanyiakan energi vital saya. Dan ini saya kira semua orang mengalami hal yang dialami oleh Joe Dispenza ini. Seumur hidupnya hanya terus-menerus menyanyiakan energi vital mereka dengan cara terus-menerus menyetujui budaya itu. Sehingga tidak lagi sempat untuk mengeksplorasi wilayah yang belum ada dalam budaya. Saya tak lagi tertarik untuk meyakinkan mereka, terutama yang bersekukuh dengan apa yang normal dan natural, tentang potensi manusia.
Dari sini kemudian tuh judul supernatural itu lahir kan gitu ya. Hal yang natural dari manusia adalah dia adalah binatang yang bermasyarakat. Manusia adalah, ini hal yang disebut normal. Manusia adalah binatang yang bermasyarakat. Hal yang disebut supernatural, supernormal adalah bahwa manusia adalah yang spiritual yang bermasyarakat. Bukan lagi binatang, tapi yang ilahi sedang bermasyarakat. Jadi kalau normalnya manusia adalah binatang yang bermasyarakat, supernormalnya yang ilahi yang sedang bermasyarakat. Jadi dari sini kita bisa lihat apa makna menjadi supernatural. Saya sangat bersemangat dengan apapun kecuali hal yang normal. Memang hal yang normal ini sangat membosankan. Jadi, dan budaya itu ya membosankan aslinya. Dan saya ingin mempelajari hal-hal yang melampaui apa yang disebut normal itu. Menjadi sangat jelas bahwa saya harus melepaskan upaya sia-sia saya untuk meyakinkan mereka tentang apapun. Alih-alih saya mengarahkan energi kepada orang-orang yang benar-benar percaya pada kemungkinan dan benar-benar ingin menyimak apa yang saya bagikan. Jadi ini memang salah satu cara ya untuk memaksimalkan potensi energi kita. Saya juga pernah tulis di grup Facebook saya 4 prinsip untuk lebih cepat dalam evolusi kesadaran. Yang pertama, jangan mencoba mengubah orang lain. Jika Anda masuk untuk mengubah energi negatif dengan energi positif Anda, itu melahirkan gangguan destruktif. Hasilnya 0. Lebih baik fokus pada diri sendiri dan temukan orang-orang yang tertarik dengan ide kita, lalu mari menciptakan komunitas yang sama. Nggak usah banyak perdebatan, hindari itu. Lebih banyak diskusi di komunitas, seperti halnya kita beda buku ini. Ini kan dalam rangka untuk mencari yang sefrekuensi sebenarnya. Yang kedua, jangan juga mencoba untuk mengubah sistem. Jadi lebih bagus kita bangun platform baru. Sehingga ketika platform kita lebih bagus daripada platform lama, orang akan tertarik ke yang bagus. Seperti misalnya sekarang, dengan semakin pesatnya nilai ekonomi dari marketplace, masih ada nggak orang yang begitu bersemangat untuk membangun mall? Saya kira tidak ya. Orang akan memilih ke platform digital. Yang ketiga, jangan habiskan hidup Anda untuk protes. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Yang keempat, jangan menjadi takut, marah, atau kewalahan. Ciptakan pengalaman terbaik dan tersehat serta paling bahagia untuk Anda sendiri dan bagikan itu dengan komunitas. Nah, itu caranya untuk mempercepat evolusi kesadaran. Jadi jangan banyak protes ya. Ini juga yang saya kira dilakukan oleh Joe Dispenza. Saya sendiri mengenal Joe ini 10 tahun lalu lah ya. Dan sekarang komunitasnya semakin besar, ya. Buku-bukunya semakin bestseller. Betapa lega rasanya bila sepenuhnya menerima gagasan itu dan melepaskan upaya apapun untuk membuat perbedaan di dunia lain itu.
Jadi mari kita fokus saja bangun komunitas kita gitu ya. Apa kata dunia? Lampaui. Jadi pada paragraf-paragraf pertama, kedua, dan ketiga ini kita bisa sebut cara melampaui apa kata dunia. Karena apa kata dunia itu selalu mencemaskan. Ketika saya mendengarkan perempuan di London itu, dia bukan biarawati ataupun akademisi. Saya tahu bahwa dengan menceritakan kisahnya kepada audiens, dia membantu orang lain melihat sebagian dari diri mereka sendiri. Mereka yang mendengar kisah perjalanannya, mungkin kemudian meyakini bahwa mereka mampu mencapai hal yang sama. Saya berada pada titik dalam hidup di mana saya tetap baik-baik saja dengan orang-orang yang mengatakan apapun tentang saya. Dan saya memang memiliki kekurangan, tetapi sekarang saya tahu lebih dari sebelumnya bahwa saya menciptakan perbedaan di kehidupan orang-orang. Jadi kekurangan itu tidak menjadi penghalang untuk menghentikan ya seluruh langkah-langkah positif kita. Tentu saja ini membutuhkan energi courage kalau dalam peta kesadaran Hawking ya. Jadi courage itu tetap maju meskipun penuh kekurangan. Saya mengatakan ini apa adanya. Saya bekerja bertahun-tahun dengan banyak orang, dengan banyak informasi saintifik yang kompleks, dan membuatnya cukup sederhana bagi orang ini untuk diterapkan dalam hidup mereka. Dalam faktanya, selama 4 tahun terakhir, tim peneliti saya, staf saya, dan saya telah melewati langkah-langkah ekstensif untuk mengukur, mencatat, dan menganalisis secara ilmiah perubahan-perubahan dalam biologi orang-orang seperti yang di London tadi, untuk membuktikan kepada dunia bahwa orang biasa pun mampu melakukan hal yang tak biasa, mampu melakukan keajaiban. Buku ini lebih dari sekedar penyembuhan, meskipun mencakup cerita tentang orang-orang yang membuat perubahan signifikan dalam kesehatan dan benar-benar menyirnakan penyakitnya, seiring dengan metode yang Anda perlukan untuk melakukan hal yang sama. Pencapaian-pencapaian ini menjadi sangat lazim di komunitas siswa kami. Nah, ini ya, seperti di PCI, di komunitas kami di komunitas juga ya. Orang lebih mudah melakukan healing dengan metode self healing gitu ya. Ada yang asma, ada yang kanker, itu biasa aja itu. Materi yang akan Anda baca berada di luar kelaziman dan biasanya tidak dilihat atau dipahami oleh sebagian besar dunia. Jadi materi atau konten dalam buku ini itu bisa mengalami konfrontasi dengan budaya. Konten buku ini didasarkan pada perkembangan dari banyak ajaran dan praktik-praktik yang memuncak pada kemampuan siswa-siswa kami menyelam ke dalam hal-hal yang mistis. Dan tentu saja saya berharap ini akan menjembatani dunia sains dan dunia mistisme. Jadi bayangkan itu, orang sekelas Joe Dispenza ya, sudah lengkap dengan tim peneliti, stafnya, masih aja cemas. Saya menulis buku ini untuk membawa apa yang selama ini saya anggap mungkin hingga pada level pemahaman lebih jauh. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri. Dan bahwa kita bukanlah makhluk linier yang menjalani kehidupan linier, melainkan makhluk dimensional, non-linier. Makhluk dimensional yang menjalani kehidupan dimensional, maksudnya apa? Coba saya cari dulu ke dalam buku aslinya ya.
Introducing. Ntar dulu. Oh, jadi saya ingin bahwa kita adalah makhluk dimensional. Apa ya? Makhluk dimensional itu dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Dimensional being yang menjalani living dimensional. Jadi makhluk multidimensi yang menjalani kehidupan multidimensi juga. Mudah-mudahan membacanya akan membantu Anda memahami bahwa Anda sudah memiliki semua anatomi, kimia, fisiologi yang dibutuhkan untuk menjadi supernatural. Dan semua itu sudah bersemayam dalam diri, menunggu untuk dibangkitkan dan diaktifkan. Di masa lalu, saya ragu-ragu untuk membicarakan ranah realitas ini karena khawatir hal tersebut akan memecah audiens berdasarkan keyakinan pribadi mereka. Namun, saya sudah lama ingin menulis buku ini. Selama bertahun-tahun, saya mengalami pengalaman-pengalaman mistis yang sangat kaya yang mengubah saya selamanya. Peristiwa-peristiwa batin itu telah mempengaruhi siapa diri saya hari ini. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda dimensi itu dan menunjukkan beberapa studi yang kami lakukan di pelatihan-pelatihan lanjutan kami di seluruh dunia. Saya mulai mengumpulkan data mengenai para siswa kami di pelatihan-pelatihan ini karena kami menyaksikan perubahan-perubahan signifikan pada kesehatan mereka. Saya tahu mereka mengubah biologi mereka selama meditasi pada saat itu juga. Kami memiliki ribuan brain scan, bukti brain scan, menunjukkan bahwa perubahan itu tidak hanya diimajinasikan dalam pikiran, tetapi benar-benar terjadi di otak. Beberapa siswa yang kami ukur mencapai perubahan tersebut dalam 4 hari. Tim sains yang saya bentuk mengambil catatan pemilihan otak dengan elektroensefalogram sebelum dan sesudah pelatihan. Juga pengukuran real time selama praktek meditasi di pelatihan. Itu tidak hanya terkesan gitu ya, tetapi juga terkejut. Sangat dramatis. Otak para siswa berfungsi dengan cara yang lebih tersinkronisasi dan koheren setelah berpartisipasi dalam retreat lanjutan. Keteraturan yang meningkat dalam sistem saraf membantu mereka menjadi sangat jelas tentang masa depan yang bisa mereka ciptakan, dan mereka mampu mempertahankan intensi itu terlepas dari kondisi lingkungan eksternal mereka. Dan ketika otak mereka bekerja dengan optimal, mereka pun bekerja dengan optimal. Saya akan menyajikan data ilmiah yang menunjukkan seberapa besar otak mereka meningkat hanya dalam hitungan hari. Yang itu berarti juga sama ya, kita bisa lakukan. Di penghujung 2013, sesuatu yang misterius terjadi. Kami mulai melihat catatan pemindaian otak yang membingungkan para peneliti dengan neurosaintis yang datang ke acara kami untuk mempelajari apa yang saya lakukan. Sejumlah besar energi di dalam otak yang kami rekam ketika seorang siswa melakukan meditasi tertentu belum pernah direkam sebelumnya hingga titik ini. Dan kami pun terus mengamati rekaman luar biasa itu lagi dan lagi. Ketika kami mewawancarai para partisipan, mereka melaporkan bahwa pengalaman subjektif mereka selama meditasi sangat nyata dan mistis, dan ini mengubah
pandangan mereka tentang dunia atau secara dramatis meningkatkan kesehatan mereka. Saya tahu pada momen-momen itu bahwa mereka mengalami pengalaman transendental di dunia batin meditasi mereka yang lebih nyata daripada apapun yang pernah mereka alami di dunia. Dan kami melihat pengalaman subjektif itu secara objektif. Itu telah menjadi normal baru, new normal bagi kami sekarang. Dan dalam faktanya, kami sering mampu memprediksi kapan amplitudo energi yang tinggi di otak ini akan terjadi berdasarkan indikator dan tentu saja yang telah kami lihat selama bertahun-tahun. Di buku ini saya ingin menjelaskan apa itu memiliki pengalaman antar dimensi, serta memaparkan sains, biologi, dan kimia dari organ, sistem, dan neurotransmitter yang membuat hal itu terjadi. Harapan saya, informasi ini akan memberi Anda roadmap, peta jalan, untuk menciptakan pengalaman-pengalaman serupa untuk diri sendiri. Kami juga telah mencatat perubahan luar biasa dalam variabilitas detak jantung. Itu terjadi ketika kami tahu seorang siswa membuka jantungnya untuk mempertahankan emosi-emosi yang luhur seperti rasa syukur, inspirasi, kesukacitaan, kebaikan hati, apresiasi, dan belas asih yang menyebabkan jantung berdetak dengan cara yang koheren. Kita tahu bahwa dibutuhkan intensi yang jelas dan emosi yang luhur untuk mulai mengubah biologi seseorang dari hidup di masa lalu menjadi hidup di masa depan. Jadi jangan sampai antara pikiran dan emosi itu menjadi tidak kongruen ya. Jadi kongruensi antara otak dan emosi itu bahasa Jawanya itu rasa luruh. Nah itu ya. Rasa luruh itu kongruensi antara pikiran dan perasaan. Kongruensi antara pikiran dan tubuh, pikiran dan perasaan juga tampak mempengaruhi materi, dan begitulah Anda menciptakan realitas. Maka jika Anda akan benar-benar meyakini masa depan yang Anda imajinasikan sepenuhnya, pastikan jantung Anda sepenuhnya terbuka dan aktif melalui latihan dan umpan balik kuantitatif. Anda mampu menguasai keahlian ini. Maka kami bermitra dengan HeartMath Institute, sekelompok peneliti hebat yang berbasis di California yang membantu kami mengukur respon ribuan partisipan kami. Adalah keinginan kami agar para siswa mengembangkan kemampuan untuk mengatur kondisi internal yang tidak bergantung pada kondisi lingkungan eksternal, dan untuk mengetahui kapan mereka menciptakan koherensi jantung dan kapan tidak. Ini juga penting ini ya, untuk para di awal-awal kita belajar hidup dalam dunia dalam itu penting memang untuk mengetahui. Dengan kata lain, ketika kami mengukur perubahan-perubahan internal tersebut, kami bisa memberitahu mereka bahwa mereka menciptakan pola yang lebih seimbang dalam pengukuran jantung, dan bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan harus terus melakukan apa yang mereka lakukan. Atau kami bisa memberitahu mereka bahwa mereka tidak menciptakan perubahan biologis apapun, dan kemudian memberi mereka instruksi yang tepat dan memberikan beberapa kesempatan
untuk berlatih menjadi lebih baik dalam proses tersebut. Itulah yang dilakukan umpan balik, ya. Membantu kita mengetahui kapan kita melakukan sesuatu dengan benar dan kapan tidak. Ketika kita mampu mengubah sebuah perasaan atau pikiran, kita mampu melihat perubahan di luar diri kita. Dan ketika kita melakukannya dengan benar, kita akan tahu apa yang kita lakukan dan akan melakukannya lagi. Tindakan itu menciptakan kebiasaan yang konstruktif. Ini teman-teman ya, antara tindakan dan kebiasaan itu dimensi yang berbeda. Dengan menunjukkan bagaimana orang lain melakukan keberhasilan seperti itu, saya ingin menunjukkan kepada Anda betapa penuh daya diri Anda. Para siswa kami tahu bagaimana mempengaruhi sistem saraf otonom, sistem bawah sadar yang memelihara kesehatan dan keseimbangan, yang secara otomatis menjaga semua fungsi tubuh sementara kita memiliki kehendak bebas untuk menjalani hidup kita. Sistem bawah sadar inilah yang memberi kita kesehatan dan vitalitas. Begitu kita tahu bagaimana mendapatkan akses ke sistem ini, kita tak hanya mampu menciptakan kesehatan yang lebih baik, melainkan juga mampu mentransformasikan perilaku, keyakinan, dan kebiasaan yang membatasi diri menjadi perilaku, keyakinan, dan kebiasaan yang lebih produktif. Jadi di sini juga akan ada data-data yang dikumpulkan, ya. Kami juga telah mengajari para siswa bahwa ketika mereka menciptakan koherensi jantung, atau apa ya, ketika rasa luruh, kita pakai bahasa Jawa aja deh. Kita memahami rasa luruh ini, jantung mereka menciptakan medan magnetik terukur yang terproyeksi keluar tubuh. Medan magnetik adalah energi. Energi adalah frekuensi dan seluruh frekuensi membawa informasi. Informasi yang dibawa oleh frekuensi tersebut bisa berupa intensi atau pikiran yang mampu mempengaruhi jantung orang lain di lokasi yang berbeda dengan menggerakkannya ke dalam koherensi dan keseimbangan. Saya akan menunjukkan bukti bahwa sekelompok orang yang duduk di sebuah ruangan mampu mempengaruhi orang lain yang duduk cukup jauh di ruangan yang sama untuk memasuki koherensi jantung pada saat yang sama. Bukti tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa kita terikat oleh medan cahaya dan informasi yang tak kasat mata yang mempengaruhi kita dan orang lain. Berdasarkan itu, bayangkan apa yang bisa terjadi jika kita semua melakukan hal ini pada saat yang sama untuk mengubah dunia. Itulah tepatnya yang kami lakukan sebagai komunitas individu-individu yang bersemangat untuk menciptakan perubahan bagi masa depan bumi. Kami telah menciptakan proyek Coherence, di mana ribuan orang berkumpul pada waktu yang sama, pada hari yang sama, untuk meningkatkan frekuensi bumi dan semua yang menghuninya. Lebih dari 23 artikel terkemuka dan lebih dari 50 proyek perkumpulan komunitas perdamaian, ya, Peace Gathering Project, menunjukkan bahwa peristiwa semacam itu mampu menurunkan insiden kekerasan, perang, kejahatan, dan kecelakaan lalu lintas. Dan pada saat yang sama mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, ini yang paling penting, ya, pertumbuhan ekonomi. Harapan saya adalah menunjukkan sains kepada Anda tentang bagaimana Anda mampu berkontribusi untuk perubahan dunia. Jadi apa ya, memiliki rasa luruh, ya, atau yang di sini disebut sebagai apa itu tadi, koherensi jantung.
Itu dengan begitu kita telah berkontribusi untuk perubahan dunia. Saya kira itu dulu, nanti kita lanjut lagi untuk paragraf di bawah ini.